Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nah, di sini Bu Tuti mau nemenin kalian ini untuk bikin pesanan ya, pesanan dan juga bikin dagangan untuk dijual ke warung seperti biasa. Teman-teman ikutin perjalanan aku bikin bikin di dapur sampai nanti 30 menit ke depan. Enggak, bercanda. Bukan 30 menit ke depan, teman-teman. Bisa kabur kalian semua. Cuman 20 menit kok kali ini ya. Oke, stay tune semuanya ya. Jangan kemana-mana. Nah, kegiatan mulai dari sini teman-teman. Ini pulang dari pasar, aku langsung olah kelapanya ya. Aku beli kelapa tadi 4 butir. Jadi 2 untuk serundeng, kemudian 2 lagi untuk unti kelapa. Itu stok ya teman-teman, unti kelapanya untuk apa aja nanti gitu. Itu mah tahan lama di kulkas. Kemudian aku sempetin juga untuk bikin makan siang yang sederhana aja seperti biasa, tumis sawi, kemudian ada tempe mendoan ya teman-teman, temannya. Nah, ini setelah kering, setelah dingin serundengnya, aku langsung masukin toples, teman-teman. Ini bisa tahan, sebulanan ya, sebulan lebih, teman-teman, kalau teman-teman bikin dia kering ya. Nah, setelah selesai semua menu masak makan siang, kemudian serundengnya juga beres, kemudian ketan unti, kelapa untinya juga beres, dan ngukus ayam juga tadi. Sekarang kita olah untuk sayur isian risoles seperti biasa. Nah, ini ada daun bawangnya nanti aku bagi 2 ya, untuk risoles separuh, untuk, sosis Solo separuh. Nah, ini ayamnya, ayam sekilo aku ulek ya teman-teman, ayam sekilo, ayam filet dada tapi kok perasaan ada tulang-tulangannya ya? Dagangnya biasa ada gitu PHP. Nah, setelah diulek tadi sedikit, disuir-suir gitu untuk lebih halus, langsung tumis bumbu. Seperti biasa bawang merah, bawang putih ditumis sampai wangi dan berubah warna. Kemudian masukin daun bawang sampai layu. Biarin aja dulu, terus kita di sebelahnya kita akan numis bumbu untuk risoles. Aku ngomong kecepatan ya teman-teman. Kalau lagi bersemangat mah kayak gitu ngomongnya ya cepet banget. Nah, ini ditumis dengan menggunakan margarin, kemudian tambahin juga dengan sedikit minyak. Kita cuekin lagi dia ya. Kita balik lagi ke kanan untuk nuang ayam yang udah kita suwir tadi ya, teman-teman. Nah, ini ada kaldu, kaldu dari rebusan ayam filet tadi. Sebagian besar kita masukin ke rogut ya. Langsung aja kita masukin sayuran yang sudah kita potong-potong dadu, ada wortel, kentang, dan juga tadi sebagian dari daun bawang. Kita tutup cuekin aja dia sampai dia layu dan empuk ya. Nah, ini udah matang di sebelahnya kita bisa sisihin dulu isian sosis solonya tadi. Kemudian lanjut untuk ngasih bumbu ke rogutnya. Bumbu kering ya teman-teman, ada lada, ada garam, ada gula, kaldu bubuk, pala, kemudian apa lagi ya tadi? Oh, ada juga MSG teman-teman. Kemudian lanjut, ini aku pakai susu SKM 100 mili, 100 gram. Kemudian tambahkan juga dengan maizena kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Diaduk rata seperti ini, terus kita tuang dan aduk-aduk supaya mengental tercampur rata. Aku senang sekali pakai SKM karena wanginya tuh legit ya teman-teman, rasanya tuh legit gitu loh. Beda sama susu full cream yang rada tawar. Nah, tadi isian risoles sudah matang, kita sisihin, kemudian lanjut untuk bikin sus. Di sini aku bikin sus cuman seresep teman-teman, seresep untuk jualan di warung ya. Jualan di warung 20 biji itu habis biasanya. Seperti biasa, setelah dimasak kemudian margarinnya mencair dan airnya pastikan mendidih ya teman-teman. Jangan sampai nggak mendidih. Setelah mendidih cepet-cepet itu terigunya dituangin dan diaduknya juga cepet sampai kalis. Kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menitan. Kita ambil kerjaan lain lagi ya. Nah, ini di sebelahnya langsung bikin untuk isian
kok isian sih? Untuk kulit sosis Solo dan risoles teman-teman. Tadi margarinnya aku cairin dulu ya. Nah, di sini bikin sekilo untuk kulit sosis Solo dan risoles. Tambahkan 1 saset kaldu bubuk, tambahkan 1 sendok makan garam. Cukup ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan juga dengan 4 butir telur. Teman-teman bisa pakai telurnya lebih dari 4 ya. Semakin banyak telur, semakin gampang untuk ngedadarnya dan semakin lentur. Sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing. Halo, aku belum nyapa teman-teman yang baru aja nemuin channel ini, baru bergabung di Dapur Kue Sabin. Selamat datang ya kalian, semoga kalian betah. Jangan lupa aku minta dukungannya di subscribe, di like, komen, dan share. Supaya akunya lebih semangat lagi buat bikin konten ini ya, konten keseharianku. Ini lumayan berat sebenarnya ngonten itu kalau bukan karena kalian. Penyemangatnya kayaknya aku udah lemes duluan deh ya untuk bikin konten. Lanjut, ini sus tadi udah agak dingin dan juga kulit dadaran sosis Solo dan risolesnya juga udah selesai. Tadi disisihin dulu ya teman-teman, kita olah sus dulu. Telur dimasukin satu-satu, jangan dimasukin sekaligus 3. Takutnya itu kebanyakan. Mendingan satu-satu, jadi kita bisa ngukur ya teman-teman. Kalau berasa kurang, teksturnya kayak ini yang the best tuh, yang paling bagus. Kalau misalnya teksturnya masih kasar, kita bisa tambahin lagi telurnya. Daripada kelebihan, dia kelembekan, nah repot lagi tuh. Lalu kita masukkan ke piping bag dan sepuitkan beri jarak di loyang. Loyangnya dioles margarin kalau saat pertama kali pemakaian aja. Pemakaian berikutnya nggak usah ya teman-teman. Beri jarak seperti ini. Idealnya untuk ukuran loyang 30 itu masuknya 12 titik adonan aja. Untuk mendapatkan sus yang mekrok di loyang dengan 2 trial sekaligus masuk ke otangnya ya teman-teman. Jadi harus memang sedikit effort itu, jadi jangan masukin langsung 20 titik gitu ke satu loyang, maunya cepat aja. Tapi hasilnya nanti nggak maksimal teman-teman, hasilnya jadi kecil-kecil dan bagian tengahnya itu limpes. Mending sedikit tapi hasilnya bagus ya. Kemudian itu di oven dengan suhu tinggi, 200 derajat apinya ngejut dulu. Pindah kita ke beras ketan yang udah aku inapkan semalaman ya. Kita cuci dulu, cuci lagi teman-teman. Kemudian ditirisin ya, kita mau masak ini. Nah ini aku masak di sore harinya teman-teman. Bukan sore hari, malam hari ya ini. Ini untuk jualan besok pagi. Aku olah untuk beras ketannya itu malam hari. Cuman dimasak doang teman-teman, dimasak dulu. Tapi nanti dikukusnya besok ya. Ini udah selesai kita nyuci beras ketannya, langsung aja kita bikin untuk cairannya. Di sini lagi-lagi pakai SKM teman-teman, pakai SKM 50 gram aja, kemudian tambahkan dengan santan instan dan tambahkan juga air. Untuk 1 kilogram beras ketan aku memakai 600 ml ya, totalan semua cairan itu 600 ml. Kita tuang aja langsung, kita mau metode dimasak aja, lebih praktis. Kemudian kita masak, biarin aja sampai nanti airnya menyusut ya, sambil sesekali diaduk. Dan langsung di sebelahnya kita mau ngedadar, dan di paling ujung itu ada sus, kita cuekin aja sampai dia ngembang. Segini ini belum teman-teman, ini masih kalau dikeluarin itu pasti jadi limpes. Lanjut aja, kita keluarkan jurus yang semua perempuan bisa. Pasti itu semua perempuan bisa, jurus multitasking. Kanan kiri semua kompor nyala ya teman-teman. Bukan aku yang bisaan, semuanya juga bisa, perempuan lah. Coba bayangin kan, ada yang gendong anak sambil masak, sambil nyapu, sambil bisa nonton drakor juga sekalian di dapur, ya kan?
Aku itu mau cerita, itu aku punya kompor baru teman-teman, yang ujung itu kompor baru hadiah dari teman. Alhamdulillah, jadi kerjaku lebih cepat, bisa lagi ngasah skill multitaskingnya. Iya begitu. Maaf ya teman-teman berisik, di luar hujan deras banget dari tadi pagi, kayaknya dari tadi pagi tuh nggak berhenti-berhenti ya. Kadang reda sebentar kemudian hujan lagi. Nah, ini deras banget. Sampai malam hari juga deras. Jadi kedengarannya berisik ya. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman juga masih hujan ya? Atau sudah mulai musim kering lagi? Kayaknya enggak ya. Ini malah masuk musim hujan kalau di bulan Desember. Ini ngedadar, aku bikin dadarannya aja dulu teman-teman untuk bikin risoles dan sosis Solo. Jadi di sebelahnya nyambi untuk masak beras ketannya ya. Sesekali diaduk, jangan sampai bawahnya namper dan gosong. Meskipun aku yakin pakai nude series wok dari Signora itu nggak akan gosong teman-teman, meskipun dilamain juga. Nah itu sudah mati, kompornya udah selesai. Sekarang ini yang terakhir aku bikin kulit untuk sosis Solo dan haus minum dulu, kata Bu Tuti. Ini untuk sosis Solo ya teman-teman. Tadi tuh risolesnya juga udah selesai sih, aku dadar dulu. Terus kemudian aku langsung isi. Saat ngisinya tuh aku nggak liatin ke teman-teman. Ini taunya teman-teman udah beres aja gitu ya. Kita ceki-ceki dulu susnya. Lihat. Gendut banget. Seperti yang bikin. Yang bagian atas sudah matang, kita keluarkan aja jangan sampai gosong. Bagian bawah kita switch ke atas supaya dia lebih matang lagi. Ceritanya ini sudah selesai semuanya, aku ngerjain. Semua sudah beres. Nah, ini susnya sudah dingin lihat teman-teman. Makrok maksimal meskipun dengan otang dan 2 try sekaligus masuk ya. Ini aku semuanya mau masukin lagi ke otang, mau tak biarin aja. Besok pagi mau diisi vlanya. Nih teman-teman, kalau mau bimbingan khusus monggo silakan, ada kelasnya ya. Nanti aku bimbing teman-teman untuk mau cara pemakaian otang. Harga kelasnya cuma 75.000, teman-teman sudah bisa konsultasi sepuasnya dengan aku ya. Hubungin aja nanti WA, aku cantumkan nomor WA yang untuk kelas online-nya. Oke, tadi yang terakhir sosis Solo sudah aku masukin ke dalam kulkas. Kita masukin ke rak bawah aja ya, karena besok pagi udah langsung digoreng. Kemudian kita akan panir dulu untuk risoles. Nah ini satu layer, aku langsung kasih lapisan dengan plastik teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti saat dikeluarkan dari kulkas, dia gampang dilepas ya. Kalau tanpa layer, tanpa plastik seperti itu, dia akan nempel, beku, susah dipisahin. Kalau dipisahkan paksa, pasti akan robek, teman-teman. Kulit risolnya itu pasti robek gitu. Jadi untuk mengatasinya, siasatin dengan kasih lapisan plastik di setiap layernya. Mau layer 3, mau layer 2, tetap harus pakai plastik ya teman-teman. Seperti ini, celup ke putih telur, kemudian langsung celup lagi ke panir dan letakkan di wadah. Kemudian setelah semuanya aku langsung mau masukin ke freezer. Ini untuk jualan besok pagi ya teman-teman, nggak apa-apa masuk freezer dulu. Nanti setelah bangun tidur nanti dikeluarin langsung dari freezernya. Ini udah selesai kerjaanku teman-teman, udah capek banget. Dari pagi belum kelar-kelar juga kerjaan. Jadi aku beberes dulu ini supaya besok pagi aku langsung bisa kerja tanpa harus bersih-bersih tempatan dulu. Matiin lampu. Oke teman-teman ya, aku tinggal istirahat dulu ini. Langsung kita set alarm supaya nggak kesiangan lagi. Aku sering banget kesiangan meskipun pasang alarm ya, entah kenapa itu, penyakit banget itu. Di sini udah jam 11 lebih 30 menit dan aku akan set alarm di jam 1.30 menit, teman-teman.
biar nggak terlalu gerasa-gerusu ya. Jadi bangun tidur tuh sholat bentar, setelah habis sholat baru mulai kerja lagi. Biasanya biasanya sih mulai kerja tuh di jam 2 teman-teman. Di pagi hari di jam 2 pagi kita pertama akan ngukus ketan dulu teman-teman. Yang semalam kita udah buat ya. Jadi kita akan kukus kurang lebih selama 1 jam atau minimal 45 menit. Di sini aku memakai Nutri Wok dari Signora lengkap dengan non-stick steamer. Ini nggak lengket ya, apa namanya, steamernya itu. Sementara kita ngukus ketan, kemudian kita akan ngeluarin risoles dan sosis solo yang semalam kita taruh di kulkas ya. Dikeluarin dulu sebentar supaya agak lembek sedikit. Lanjut untuk bikin flan. Nah, ini kebetulan udah jadi flannya. Jumlah flan seukuran dengan jumlah sus aja ya, teman-teman. Karena sosis solonya aku letakkan di kulkas bawah, jadi dia nggak beku ya, bisa langsung digoreng. Kita akan goreng dulu sosis solo pertamanya, sedangkan risolnya masih sedikit beku, jadi biarin aja dulu ya. Juga giliran lah supaya nggak kotor minyaknya ya, kena panir. Nah, ini selesai untuk sesi pertama, kemudian lanjut aku goreng sesi kedua untuk sosis solonya. Setelah selesai sambilan ya, sambilan ngegoreng sosis solo, aku juga ngisiin sus dengan vla. Nah, ngisiin sus caraku itu seperti ini aja teman-teman, mudah dan praktis. Jadi langsung aja ditojos dengan tangan ya, dengan ujung jari karena memang kulitnya tuh lembut ya, nggak keras. Jadi bisa ditojos sedikit dengan jari. Baru kemudian diisiin vla. Nah, sambilan ya teman-teman, sebentar ngegoreng, sebentar ngesus gitu, bolak-balik biar cepat selesai kerjaannya. Yang terakhir kita akan goreng risoles. Nah, seperti ini teman-teman, goreng risoles. Jangan terlalu lama supaya isiannya nggak beledos keluar ya teman-teman. Masak dengan minyak panas, apinya besar. Ini udah matang, kita angkat aja dulu, kemudian kita sisihin dan setelah dingin, ini di jam 5 kurang lebih ya teman-teman, habis sholat subuh, kita langsung kemas aja ke dalam plastik. Karena kalau nggak diplastikin itu yang namanya kita nitip di warung ya teman-teman, itu rentan untuk dihinggapi lalat. Tahu sendirilah kalau di warung sayur itu banyak bercampur dengan ikan asin maupun ada juga apa daging-daging segar begitu. Jadi memancing lalat untuk datang ke nemplok di kuenya. Jadi kita harus pakai plastik lagi. Jadi semua item itu diplastikin ya teman-teman. Kalaupun kayak ketan bumbu itu harus tetap juga ujungnya tuh dikasih plastik supaya benar-benar aman dari eh, binatang ya. Tadi udah selesai bungkus-bungkus risoles dan sosis solo dan juga sus. Kemudian kita akan kemas ketan serundengnya teman-teman.
Selain membuat ketan serundeng, nah sekarang juga aku nambah menu lagi nih teman-teman untuk dititip di warung. Nah ini ketan manis. Jadi itu pakai unti kelapa ya bagian atasnya. Proses pengemasannya sama dengan ketan serundeng teman-teman. Sama aja, cuman bedanya ini manis ya. Ini pakai unti kelapa. Nah, ini dia, semuanya sudah ready, siap untuk dikirim di warung. Ini dia menu hari ini, teman-teman. Ada sus, ada kue lumpur, ada ketan manis, ketan gurih, kemudian ada sosis solo dan risoles. Oke, teman-teman, sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi dengan konten-konten dari dapur kue Sabin yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.